meet you where you been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mempersembahkan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum tingkat sekolah ditangani langsung oleh kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dan yang kedua, kurikulum tingkat kelas yang ditangani langsung oleh guru. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjalin kelancaran pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Tugas kepala sekolah yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai pimpinan. Tanggung jawab kepala sekolah adalah memimpin sekolah, melaksanakan dan membina serta mengembangkan kurikulum. Yang kedua, kepala sekolah sebagai seorang administrator. Seorang administrator dalam hubungannya dengan perencanaan program, pengorganisasian staf. Semua pihak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan supervise atau mengawasi penilaian terhadap sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai penyusun rencana tahunan. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemimpinannya. Yang keempat, kepala sekolah sebagai pembinaan organisasi sekolah. Pelaksanaan kurikulum membutuhkan dukungan organisasi sekolah yang kuat. Organisasi yang lengkap dari seorang kepala sekolah mampu melaksanakan tanggung jawab. Yang kelima, kepala sekolah sebagai koordinasi pelaksanaan kurikulum. Koordinasi bertujuan agar terdapat kesatuan sikap, pikiran, dan tindakan para personal dan staf pada suborganisasi dan organisasi sekolah. Yang keenam, koordinasi program evaluasi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak, baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Selanjutnya, pembagian tugas guru, yaitu pembagian tugas mengajar. Yang pertama, menyusun rencana program, yaitu menyusun silabus dan RPP. Yang kedua, mengisi penilaian, kemajuan, dan perkembangan siswa. Dari 3 domain, yang pertama, afektif, penilaian sikap atau tingkah laku. Yang kedua, kognitif, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, psikomotor, penilaian keterampilan. Yang ketiga, pengisian buku laporan pribadi siswa, yaitu penilaian rapor siswa. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pelaksanaan kurikulum. Strategi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan atau kurikulum nyata untuk mempengaruhi anak didik yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa, atau siswa dan lingkungan belajarnya. Ada beberapa unsur dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama bahan pengajaran. Bahan pengajaran yang dimaksud adalah materi. Jadi, ketika guru hendak menjalankan proses belajar mengajar, ia harus memiliki materi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu metode dan alat bantu mengajar. Di sini maksudnya adalah guru harus menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu penilaian dan evaluasi. Dalam proses belajar mengajar, penilaian dan evaluasi sangatlah penting untuk mengetahui apakah siswa berhasil mencapai target pembelajaran dan apakah siswa mampu untuk menerima materi dengan selanjutnya yaitu bimbingan menyeluruh. Tugas dari bimbingan menyeluruh yaitu membantu siswa menghadapi masalahnya, mengembangkan kemampuannya, dan mengarahkan kepada tujuan pendidikan. Ada 2 fungsi dari bimbingan menyeluruh yaitu yang pertama fungsi menyalurkan. Dalam fungsi menyalurkan, tugasnya yaitu untuk membantu siswa memilih jurusan, minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadiannya. Yang kedua yaitu fungsi mengadaptasi. Tugas dari fungsi mengadaptasi yaitu memberi bantuan kepada guru untuk menyesuaikan program pengajaran sesuai dengan minat dan kemampuan para siswa. Selanjutnya yaitu administrasi supervise.
Administrasi supervise yaitu bantuan yang diberikan kepada semua staf sekolah, khususnya guru, untuk mengembangkan proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu seperti wawancara, diskusi, training, dan kunjungan kelas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sarana kurikuler. Ada 3 unsur dalam sarana kurikuler. Yang pertama yaitu sarana instruksional. Sarana instruksional berhubungan dengan alat-alat pembelajaran, seperti alat lab, buku, dan buku-buku perpustakaan. Yang kedua yaitu sarana personil. Sarana personil berhubungan dengan tenaga guru dan tenaga administrasi. Yang ketiga yaitu sarana material. Sarana material berhubungan dengan bangunan, seperti ruang kelas, ruang lab, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dibagi menjadi 2, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan pada akhir program pembelajaran, yang tujuannya untuk memperbaiki proses belajar mengajar, bukan untuk menentukan angka belajar siswa. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir semester, yang tujuannya untuk menentukan angka kemajuan belajar siswa yang disajikan dalam bentuk rapor, yaitu administrasi pelaksanaan kurikulum. Administrasi pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua perilaku yang bertalian dengan semua tugas yang memungkinkan terlaksananya kurikulum. Tugas dari administrasi pelaksanaan kurikulum yaitu menyediakan, mempersiapkan fasilitas material, personil, dan kondisi-kondisi agar kurikulum dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam administrasi kurikulum meliputi: pertama, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan pribadi, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan evaluasi belajar tahap akhir, mengatur alat perlengkapan pendidikan, dan melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya yaitu implementasi pelaksanaan kurikulum. Implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan yang berpusat pada aktivitas yang memungkinkan adanya aksi dan tindakan dalam menjalankan kurikulum. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam implementasi pelaksanaan kurikulum. Ada 3 pendekatan dalam implementasi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, dilakukan sebelum penyebaran atau diseminasi kurikulum desain. Dalam pendekatan yang pertama ini, aktivitas yang dilakukan adalah mendeskripsikan sumber-sumber dan metode belajar yang digunakan dalam sebuah program pengajaran. Pendekatan yang kedua yaitu menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru atau praktisi pendidikan. Dalam pendekatan yang kedua ini, lebih menekankan adanya interaksi antara pengembang dan guru, yang tujuannya untuk menyempurnakan program yang sudah berjalan. Pendekatan yang terakhir yaitu mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain atau dokumentasi. Dalam pendekatan yang terakhir ini, menganggap bahwa implementasi itu merupakan bagian dari program kurikulum. Loving him is like driving a new